Yang namanya ijazah mah bang dari dulu kagak boleh namanya pakai kacamata. Jangankan pakai kacamata bang, po. Emang dasar termul mah tetep aja termul. Piaraan, namanya piaraan ya begitu bang. Demennya ngejilat. Jangan kata pakai kacamata bang. Itu di dalam foto ijazah di majikannya tuh, andai kata itu pakai helm sama pengki tetap dibilang asli. Ya namanya termul, tai majikannya aja yang baunya bentaknya nauzubillah setan, tetap aja dibilang wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Sahabat HSNL dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, jika proses hukum masih waras, lalu kemudian para pengelola negara ini juga termasuk di bidang hukum tentu saja paling utama ini terkait dengan dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi. Saya kira tidak susah ya untuk menguji keaslian atau kepalsuan dari ijazah tersebut jika semuanya masih waras. Satu saja aspek yang paling bisa dilihat secara langsung tanpa harus melibatkan ahli forensik. Misalnya Dr. Rismond yang merupakan ahli image processing, ahli dari digital forensik, lalu kemudian Roy Suryo dan lain sebagainya, termasuk Profesor Tono Saksono ya. Itu saya kira gampang sekali ya. Pertama ya, kalau ini kaitan dengan kacamata. Saya di ITB 2003 sampai 2003 di ITB itu dilarang berkacamata di ijazah. Sampai 2003 ketika saya lulus. Lalu kemudian di UGM, istri saya itu juga ada larangan berkacamata ya. Coba lihat ya, ini fotonya. Nah, dan ini adalah UGM ya, asli lulusan UGM. Sorry kalau kebalik ya, mungkin saya salah setting kameranya nih. Termasuk juga ini dari nomor ijazah ya. Nomor ijazah itu memang tidak seperti ijazah-ijazah yang yang lama ya. Kalau nomor ijazah di kekinian itu memang simpel ya. Ini ijazahnya, nomornya. Sorry ya kalau kurang jelas, 2481. Memang kalau penomoran di ITB berbeda ya. Nah itu gampang sekali sebenarnya, tidak harus bertele-tele sampai menghabiskan biaya. Mungkin ya untuk beberapa pihak memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengkanter ini. Pada secara kasat mata saja kita tanpa harus menggunakan ilmu yang setinggi Rismond Sianipar atau Dr. Rismond Sianipar, saya kira gampang. Saya teknik mesin, walaupun saya memang memiliki ilmu yang kaitannya dengan metalografi, yang juga bisa mendeteksi, bisa menganalisis sebuah foto ya, bahkan foto-foto mikro begitu ya. Tidak perlu menggunakan itu ya. Dengan kasat mata saja kita bisa langsung melihat ya bahwa foto di ijazah Pak Jokowi ini berkacamata, dan itu dilarang di UGM. Setidaknya sampai istri saya sendiri ya, nih itu tidak berkacamata, dan jelas ya stempel itu nempel di foto ya, stempel warna merah itu nempel sekali di foto. Walaupun mungkin tidak semua ijazah persis ya, untuk tahun angkatan yang sama ya, itu mungkin tidak sama persis nempelnya, karena biasanya menempelkan stempel itu kadang-kadang meleset begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Rismond, bahwa bagi kita yang masih menggunakan akal waras gitu ya, tidak susah ya untuk menentukan keaslian atau kepalsuan sebuah ijazah, atau kalaupun itu asli, kenapa tiba-tiba UGM mengubah aturan itu ya, sementara aturan yang sudah berlaku di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia ya, yang seperti yang disebut oleh Pak Rismond ya, ITB, ITS, IPB, UI gitu ya. Ya saya sendiri di ITB sampai 2003 tuh nggak boleh pakai kacamata ya. Kok bisa di UGM boleh pakai kacamata ya? Ya katanya aturannya asal tidak hitam, berarti ya selain warna hitam boleh ya, merah, putih, merah, kuning, hijau, jingga dan sebagainya.
bahkan kacamata kuda juga bisa dipakai atau kacamata renang gitu ya. Nah ini lucu sekali memang ya, kita jangan ikut tidak waras, kita tetap saja pada jalur yang waras ya. Dan kita saksikan video yang akan membuat kewarasan kita bertambah kuat. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Semoga mereka selalu diberikan kesabaran, ketabahan dan kekuatan dan segera dicabut musibah ini sehingga bisa segera bangkit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap sehat, tetap semangat dan tetap berakar waras, tetap berakal sehat ya. Salam akal sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukan buku akte nikah milik Hari Mulyono dengan Idayani. Foto Hari Mulyono sama dengan foto di ijazah Joko Widodo. Nah tuh. Fotonya Hari Mulyono yang diakui Pak Jokowi kan gitu kan. Ini foto ijazah. Ini fotonya Hari Mulyono ini. Ya foto kepalanya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA kan lucu. Ini Hari Mulyono. Tapi sudah diedit. Ya kan. Nah, ini Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono. Kalau seri bibirnya aja sama, bentuk hidungnya sama, jarak pelopak mata. Nah, ini suami istri. Gimana? Hari Mulyono sama Ida. Suami istri kan, yang sebelumnya dengan Pak Anwar Usman ini kan suaminya ini, gitu loh, ya kan. Kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu Usman. iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka. Rakyat Indonesia dengan uraian yang paling sederhana untuk melihat kepalsuan ijazah Joko Widodo. Kita awali saja dengan melihat foto bersama yang dikatakan sebagai acara wisuda Joko Widodo dan teman-temannya pada tahun 1985. Mari perhatikan foto ini, di mana di dalamnya ada seorang wisudawan bernama Frono Jiwo. Frono Jiwo itu sejak mahasiswa sudah tampak menggunakan kacamata tebal. Sampai tua pun tetap menggunakan kacamata yang sepertinya semakin bertambah tebal saja kaca minusnya. Namun di dalam pas foto ijazahnya, Frono Jiwo taat untuk mengikuti aturan pas foto, yaitu tidak mempergunakan kacamata. Hal tersebut berbeda dengan penampakan ijazah palsu atas nama Joko Widodo yang pas fotonya menggunakan kacamata. Coba lihat penampakannya, aneh kan? Padahal jelas-jelas syarat pas foto untuk ijazah itu tidak boleh mempergunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata dan anting. Dan yang lebih aneh lagi, foto dalam ijazah tersebut berbeda orang dengan foto saat menggunakan toga atau baju wisuda. Apalagi jika kedua foto tersebut kita bandingkan dengan foto asli Joko Widodo muda seusia lulus kuliah pada tahun 1985 tersebut, yaitu usia 24 tahunan. Inilah yang disebut bahwa sebuah kejahatan itu tidak pernah sempurna, sehingga selalu meninggalkan jejak kekeliruan yang mengakibatkan terbongkarnya skenario kejahatan itu sendiri. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Fotonya Hari Mulyono yang diakui Pak Jokowi kan gitu kan. Ini foto ijazah. Ini fotonya Hari Mulyono ini. Ya foto kepalanya. Tapi ini diedit menjadi foto SMA kan lucu. Bisa ya? Tapi Hari Mulyononya sendiri kan sudah meninggal. Dia Pak. meninggal 2018. Itu ini sama siapa? Oh iya. Ini siapa ini? Ini Hari Mulyono, tapi sudah diedit. Oh, iya. Ya kan. Nah, kalau Ini Dayati. Oh. Nah, yang ini sudah ini Hari Mulyono. Ini Hari Mulyono. Kalau seri bibirnya aja sama, bentuk hidungnya sama, jarak pelopak mata. Nah, ini suami istri. Gimana? Hari Mulyono sama Ida. Suami istri kan, yang sebelumnya dengan Pak Anwar Usman ini kan suaminya ini, gitu loh, ya kan. Nah karena orang ini berada di rumah sejak kecil, fotonya bareng-bareng, saya duga ini adalah saudara. Jadi dugaan itu Pak. Bukan ada buktinya lagi. Apa buktinya? Bagaimana sih? Buktinya apa Pak? Ada di buku saya pertama buktinya malah. Oh. Bahwa Bu Jinem itu suaminya yang pertama adalah Heru Purnomo. Itu harus merujuk ke buku saya yang pertama. Nah ini yang Jokowi Ini asli, Jokowi asli. Jokowi asli Ya, nih. ya. Inilah ya, beda nggak sama Hari Purnomo? Sangat beda dong. Nah ini yang Hari Purnomo. Iya ini kakaknya. Ini Jokowi asli. Ini Hari Purnomo. Iya, Gitu loh. mirip tapi beda. Beda gitu. Misteri kematian Hari Mulyono adik ipar Joko Widodo. Entahlah, semua kejadian murni atau ada rencana. Yang jelas, kasus ijazah palsu ini sudah banyak menimbulkan korban dan diliputi sejumlah misteri. Kematian Hari Mulyono, Suamil Dayati sekarang istri Anwar Isman, Hakim MK yang merupakan adik Joko Widodo. Pada tahun 2018 lalu juga masih diliputi misteri. Bambang Tri Mulyono menyebut Hari Mulyono lah yang alumni UGM, bukan Joko Widodo. Bambang Tri dan Gus Nur menjadi korban kasus ijazah palsu Jokowi tanpa rakyat dapat mengetahui
mengetahui sebenarnya wujud ijazah itu seperti apa. Yang jelas, dua orang ini telah menjadi korban ijazah palsu Jokowi tanpa ada pembuktian hukum melalui pengadilan tentang keaslian ijazah Jokowi. Saat persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, hampir 6 bulan bersidang, tapi wujud ijazah Jokowi yang diklaim asli tak pernah hadir di persidangan. Padahal, majelis hakim berulang kali mengingatkan jaksa yang menuntut Bambang Tri dan Gus Nur agar menghadirkan ijazah Jokowi yang asli. Sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO, hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti Sarjana muda, BSc lah dia. BSc, ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kahmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kahmojo. Pak Kahmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Ya. Profesor Sunardi. Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu, dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Prabowo kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditujukan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Misalnya kosong Prof. Ya kosong. Tanda tangan pemimpin ya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kok kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi dan nggak ada nilainya.